Oke, kembali lagi bersama channel Sunrise Java. Oke, buat teman-teman, ini kali ini saya acaranya podcast ini ya. Ya, Mas SW. Ya, ini Ya bisa dibilang gitu. ya, sekarang saya ditemani oleh Mas SW. Perkenalkan diri sebelumnya untuk Mas SW. Baik, makasih atas kesempatannya. Kesempatan yang sangat berharga bisa diwawancarai sama Pak Sunrise Java. Nama saya Satria Wibowo. Channel YouTube saya Suara SW. Ya mungkin banyak yang sudah kenal saya juga lewat konten YouTube saya, yaitu puisi-puisi dan cover lagu. Tapi kali ini fokusnya ke musikalisasi puisi dan narasi. Oke, Mas Suara SW. Ini enaknya saya panggilnya siapa nih? SW, Suara SW atau Satria Wibowo? Panggil aja Suara SW. Oke, siap Mas SW. Untuk kali ini saya akan sedikit apa ya namanya, menginterogasi ini ya. Kalau bisa dibilang apa ini namanya? Siap, interogasi. Waduh, Asik. jadi gimana gitu? Karena ini banyak kenapa saya mengundang Mas Suara SW untuk perdana di sini, karena ini mungkin selanjutnya saya akan podcast atau mengundang teman-teman siapa yang mau hadir boleh nanti DM ke IG-nya Dian Sunrise Java, nanti di deskripsi ada untuk IG-nya Mas Suara SW juga ada nanti. Oke, kita langsung mulai saja Mas SW. Aduh, perasaanku gimana SW, gitu ya. ini sebelumnya saya mau bertanya dulu nih, kenapa namanya SW Cover Musik nih? SW Cover Musik, itu channel YouTube saya yang lama, tapi sudah diganti jadi Suara SW. Pertama, alasan saya membuat nama SW Cover Musik, SW itu dari singkatan nama saya, inisial nama saya. Terus cover musik ya, pertama karena saya juga suka musik dan pinginnya sebenarnya untuk cover musik juga, tapi karena masih alatnya kurang lengkap, jadi mungkin lebih menyeluruh ke Suara SW. Jadi kalau Suara SW itu kan entah dia mau cover musik, musikalisasi puisi atau narasi, jadi bisa jadi satu jalan gitu Mas. Oke, siap. Berarti kalau boleh tahu mulai kapan ini bermain YouTube nih? Kalau buat kontennya sendiri mungkin masih baru-baru, sekitar 7 bulan atau 7 bulan atau 8 bulanan. Terus kalau untuk YouTube sendiri sudah mulai 2014 sih, waktu itu masih zaman-zamannya saya ke warnet waktu itu kalau nggak salah, saya iseng-iseng buat channel YouTube itu, tapi nggak pernah buat konten sama sekali. Pernah sih sekali buat konten video-video iseng-iseng, cuma udah kehapus gitu sih Mas. Oke, sekarang ini saya ada pertanyaan buat ini nih, buat Suara SW dari saya sendiri sih, saya pribadi. Nanti saya akan bacakan pertanyaan dari teman-teman yang sudah nge-DM. Nanti akan saya bacakan ini. Untuk dari saya sendiri pertanyaannya, saya tahu nih kita ini kan satu tim namanya Rantau Kreator. Siap. Kenapa bisa memutuskan untuk bergabung sama Rantau Kreator? Alasan pertama, seru. Oke. Yang kedua, gokil. Yang ketiga, kopla. Seru, gokil, kopla, itu bisa jadi satu tim yang kompak. Udah, itu alasan pertama. Oke, apakah ada makhluk lain yang mendukung ini? Makhluk lain mungkin makhluk astral mungkin ya. Ya bisa dibilang makhluk halus lah gitu loh. Makhluk halus sebenarnya nggak ada sih Mas, itu inisiatif saya sendiri untuk masuk ke grup ini gitu. Karena waktu itu kan ada yang teman kita yang sudah mengundurkan diri kan. Siapa itu namanya? Siapa ya? Hadi Kurniawan ya. Kebetulan itu juga Hadi Kurniawan dulu mengundurkan diri ya secara baik-baik juga sih. Dan ada lagi satu cewek yang mengundurkan diri. Bisa dibantu ingatkan namanya siapa itu ya? Siapa ya? Oh, Mbak Riani. Iya, kalau boleh tahu kenapa ya Mbak Riani itu bisa sampai mengundurkan diri? Kira-kira kita juga sebenarnya nggak pernah tahu sih kenapa dia mengundurkan diri. Mungkin alasan pertamanya karena dia mau pulang kampung. Ya. Waktu itu kan dia dapat cerita juga sama teman-teman kan, mau pulang kampung. Terus karena corona, jadi mungkin dipending atau gimana, nggak boleh pulang dulu, takutnya diisolasi berapa lama kan. Jadinya
juga apa penerbangan atau akomodasi jalan ke sana juga ditutup. Jadi alasannya mungkin itu, terus akhirnya dia sudah memutuskan untuk mengundurkan diri dari sana. Itu mungkin Mas. Nggak tahu juga sih sebenarnya alasan pastinya gimana. Iya, dulu saya sempat lihat di salah satu videonya Suara SW. Nah, di situ waktu itu kita lagi bikin, kalau nggak salah bikin atau kumpulan itu ya. Kebetulan Mas Suara SW bikin video klip juga di sana ya. Di kedai kopi kalau nggak salah ya. Masih ingat? Siap, benar-benar masih. Nah, di dalam kolom komentar di bawah itu ada yang komen, apakah itu pacarnya? Menurut tanggapannya apa itu? Oh, yang itu siapa ya itu Mas yang komen? Aku lupa juga Saya lupa sebenarnya. namanya. Pokoknya saya melihat ada yang komen. Subscriber kita sebenarnya itu Mas, Ya. subscriber rantau kreator. Tapi sudah aku jawab sih waktu itu Mas. Waktu itu udah aku jawab kalau aku bilang itu juga bagian dari tim rantau kreator. Kalau rantau kreator itu juga ada 2 wanita, Mbak Yuli sama Riani. Cuma Mbak Riani sudah resign lah, anggap aja dari rantau kreator. Tapi kenapa kok bisa subscriber itu menilai seperti itu gitu loh? Ya mungkin karena kekompakan kita sih sebenarnya Mas. Kekompakan kita siapa nih? Kita rantau kreator atau kita Mas Suara SW sama Mbak Riani? Ya mungkin bisa jadi karena udah ada apa namanya kayak keluarga, jadi kan istilahnya kita kompak gitu loh. Maksudnya keluarga siapa nih? Keluarga Mas Suara SW sama, maksudnya gimana biar jelas ini, teman-teman barangkali ada makhluk halus lain yang menonton atau makhluk kasar yang nonton, biar nggak bertanya-tanya gitu loh. Kita klarifikasi di sini. Oke, tujuan pertama kita bikin grup ini kan kita karena buat seru-seruan, selain itu juga silaturahmi. Nah, silaturahmi itu kan bisa aja nanti semakin lama udah berasa kayak keluarga gitu kan. Nah, akhirnya ya nggak apa-apa lah aku iseng-iseng buat video itu, terus dengan konten-konten yang aku dengan video itu terus aku buat video yang ya iseng-iseng sih sebenarnya Mas, cuma buat seru-seruan aja sebenarnya. Nah. Tuh. Udah nggak ada lebih sebenarnya. Ya, jadi kebetulan milihnya Mbak Riani ya, walaupun di situ ada 2 cewek sebenarnya, ada Yuli sama Riani ya. Kalau waktu itu kan kita duduk sebenarnya pas aku sebelahan sama Riani. Kalau mungkin itu sebelahan kebetulan? sama Yuli Kebetulan atau ya gimana udah, itu? aku sama Yuli gitu Mas. Untuk duduknya kebetulan apa gimana? Ya emang aku duduknya di situ Mas, nggak ada kebetulan atau apa sebenarnya. Oh, emang sengaja duduknya di sebelah Mbak Riani gitu. Ya nggak juga. Oh, gimana? Kan di sebelah Pak Dian juga waktu itu. Oh, saya di depan. Gimana? Ya nggak gimana-mana Mas. Ya, Oke, cuma kalau istilahnya gitu gini, berarti intinya tidak ada hubungan ini ya, berarti. aman. Kalau hubungan nggak ada, cuma hubungannya keluarga. aja Oke biasa. guys, berarti kita ambil kesimpulan bahwa Suara SW dan Mbak Riani tidak ada hubungan apa-apa, hanya sebatas tim rantau kreator seperti itu. Dan untuk sekarang ini Mas Suara SW ini tanggal berapa nih kalau boleh tahu ya? 15 ya? Iya benar. Oke, tanggal ini 15 tanggal April. 15 tanggal 15 jam 13.30 Wita. Saya mau bertanya kepada Mas Suara SW, apakah sudah punya pasangan? Untuk sekarang saya sudah punya pasangan Mas. Alhamdulillah sudah laku lah. Siap. Kalau boleh tahu itu YouTuber atau gimana? Kalau dibilang YouTuber bukan Mas. Dia subscriberku sih Mas sebenarnya Mas. Oh, subscribernya. Iya, ini saya mau bertanya nih, ngomongin subscriber. Saya di antara tim rantau kreator. Di situ ada Putra Saputra, ada Putra Angler, ada anggota baru Eltaf Culun. Kenapa kok semuanya wanitanya ke sana ya? Nggak tahu ya Mas ya. Aku juga nggak ngerti sih. Apa mungkin karena kontenku juga atau tapi aku lihat dari semua konten dari teman-teman rantau kreator ada sih teman-teman yang gitu. Cuma kalau aku ngerasa kadang ya gimana gitu, nggak ngerti juga sih Mas. Nggak bisa dijelasin sih sebenarnya Mas. Apa yang nggak bisa dijelaskan, yang mana? Ya mungkin mereka menikmati apa yang aku buat istilahnya kayak gitu, walaupun sekedar cover lagu atau cover musikalisasi puisi atau narasi lah gitu Mas. Iya. Kalau boleh tahu, ingat gak salah satu siapa nama-namanya yang komen wanita itu? Banyak sih Mas. Saya sih menangkapnya ada siapa tuh ya? Lina, bener nggak? Ada Lina, ada Trisna apa Tisna itu? Ya ada Lina Suyanti kalau nggak salah namanya. Nah, Terus
Tisna Kadek Putri Oke, kalau nggak dari salah. dari sekian banyak saya lihat ada 10 wanita lebih yang komen selalu setia itu di Suara SW untuk Gek Tisna ini. Kayaknya kan orang Bali itu Gek Tisna itu ya. Untuk Iya, Gek iya. Tisna itu gimana pendapat Mas Suara SW? Cantik nggak? Kalau kulihat dari profilnya sih orangnya cantik mas. Oke. Tapi kira-kira gimana dia ini menurut Mas Suara SW untuk dia tuh selalu komen terus tuh gimana menurut Mas Suara SW? Ya berarti aku gini mas, apa namanya? Berarti dia menikmati apa yang aku buat, terus dia juga istilahnya subscriber yang setia lah buat saya khususnya atau buat tim Rantau Kreator. Itu sih mas, simpel aja. Oke. Tapi pernah nggak ini siapa nama pacarnya yang sekarang ya? Boleh tahu nggak? Masih dirahasiakan mas, tunggu aja. Pernah nggak bertanya tentang subscribernya yang wanita-wanita yang bertanya itu? Bertanya gimana ya mas ya maksudnya mas? Ya, yang bertanya itu sedikit kata kalau dibilang halusnya cemburu gitu. Oh nggak ada sih mas, semua itu subscriber ya just subscriber mas, nggak ada istilahnya mereka menikmati karya saya juga berusaha untuk memberi yang terbaik dari diri saya walaupun saya masih pemula gitu sih mas. Oke, untuk Gek Tisna barangkali menonton nanti ya Gek Tisna. Untuk ini kalau misalkan Gek Tisnanya minta ketemu sama Kak Suara SW, gimana? Kalau untuk ketemu sama saya sih oke, fine nggak apa-apa, tapi harus istilahnya harus bareng-bareng lah sama tim Rantau Kreator biar Loh ya, istilahnya kan gini mas, gini dia tuh komennya nggak di Rantau Kreator tapi di kontennya Mas Suara SW gitu loh. Dia minta ketemu Mas, Kak bisa nggak ketemu kita sambil nongkrong bareng gitu, gimana? Kan just subscriber kan, nggak apa-apa kan mbak makhluk halusnya Mas Satria, nggak apa-apa kan? ya nggak apa-apa sih sebenarnya mas, ya cuma ya Oke, ini kalau gimana Gek kan Tisna harus nonton menghargai ya. satu sama lain lah karena saya juga punya privasi gitu. Oke, ini kalau Gek Tisna nonton, nanti dia denger, dia ngajak ketemu, ngajak berdua nongkrong misalkan, bagaimana? Nggak apa-apa ketemu, mungkin nanti ketemu akan ngajak teman saya lah istilahnya atau siapa. Loh, Mas, kalau misalkan dianya minta berdua kan malu nih, misalkan malu nih gitu loh. Ya kan kita harus baik dong sama semua fan gitu loh. Bener. Gimana kalau mau nongkrongnya berdua gitu? Nongkrong berdua ntar gimana ya? Kita lihat nanti aja dah mas. Loh ini kalau dia nonton nanti takutnya langsung komen, langsung ngajak nongkrong gitu loh. Ya kita lihat nanti aja lah, nggak usah sekarang dijawab. Kenapa sih? Kenapa sebenarnya nggak mau menjawab? Saya kok ada sesuatu yang mengganjal nih. Kenapa nih nggak mau menjawab? Kan katanya just fan, just subscriber, nggak apa-apa lah gitu loh. Ya nanti aja lah mas. Kenapa? Apa mau minta izin dulu sama seseorang? Iyalah pasti itu mas, karena itu juga privasi saya mas. Ya tapi kan ini kan dia hanya ingin bertemu gitu loh. Nggak apa-apa kalau mau ketemu, misalnya mau ketemu Oke, berarti oke ini ya. Berarti bisa, Bisa. kalau diajak nongkrong bareng berdua bisa ya. Insya Allah bisa mas. Oke Tisna. Ditunggu kalau misalkan mau ngajak nongkrong bareng silakan komen langsung atau di DM di IG-nya ya. Nanti IG-nya di deskripsi ada. Saya tegaskan sekali lagi nih, kalau ada subscriber yang ngajak nongkrong berdua bagaimana? Ya kalau bisa rame-rame mas, jangan berdua mas. Tapi kan Tapi saya malu kalau berdua mas. Nah, iya, Saya ini hanya orang biasa yang justru- nggak ada spesialnya mas. ya justru subscribernya itu malu kalau rame-rame karena nggak kenal, dia hanya kenal Kak Suara SW gitu loh, yang puisinya itu bisa bikin orang baper gitu loh. Siap, diusahakan mas. Usahakan. Oke Gek Tisna dan yang lain siapa tahu yang ingin bertemu mau ngobrol-ngobrol bareng, kita ada markas nongkrong di kedai kopi, nanti bisa kok langsung DM aja ke IG-nya atau komentar langsung nggak apa-apa. Bener nggak? Benar bisa. Oke bener, yakin? Insya Allah yakin. Siap. Oke, sekarang saya ingin membacakan pertanyaan dari kawan-kawan kita. Untuk sekarang ada pertanyaan ini dari channelnya Putra Saputra. Siap. Oke, pertanyaannya, suka menyanyi sejak kapan dan ingin serius rekod menyanyi sejak kapan? Suka nyanyi itu sebenarnya udah dari kecil mas, mungkin dari SD kelas 5 udah suka nyanyi. Karena waktu itu pernah disuruh wakilin sekolah untuk
apa namanya istilahnya tuh ya wakilin sekolah untuk nyanyi gitulah istilahnya. Walaupun itu bukan nyanyi lagu pop Indonesia ya, tapi itu lagu-lagu nasional yang kayak gitu-gitulah mas. Nah dari sana udah mulai suka nyanyi. Waktu itu guru saya sih yang bilang suaramu punya power gitu. Cuma kan waktu itu masih kecil jadi belum puber lah istilahnya kayak gitu. Jadi belum ngebas suaranya kayak gitu. Berarti ini ceritanya dulu artis nih ya? Bukan mas. Terus? Ya sekedar dipilih aja dari sekolah buat wakilin. Terus sekarang ingin mulai serius untuk merekod menyanyinya tuh gimana? Sejak kapan dan mulai kapan dan akan sampai kapan? Kalau mulai kapannya ya mungkin sudah dimulai sih dari sekarang mas, walaupun masih sederhana. Cuma kalau ditanya sampai kapan, mungkin akan seterusnya akan terus berkonten seperti itu gitu mas. Mungkin kalau untuk cover lagunya jalan, oke cover lagu, tapi sekarang masih fokus ke musikalisasi puisi sih mas. Oke. Sekarang lanjut kepada pertanyaan yang kedua dari channel YouTube-nya Eltaf Julun. Boleh ini nanti di subscribe semuanya. Siap. Ada di deskripsi. Siap. Buat teman-teman juga yang ingin podcast sama, ayo lanjut DM aja. Oke, pertanyaan dari Mas Eltaf, motivasi buat konten YouTube apa? Hobi mas. Hobi aja. Hobi. Dan Kalau di AdSense itu bonus sih sebenarnya. siap. Karena sebenarnya kan kebanyakan orang buat YouTube itu kan pasti pertama ngelihatnya dari AdSense-nya dulu. Iya benar, salah itu sebenarnya. Nah, kita mau punya subscriber banyak tapi kalau misalnya hanya subscriber abal-abal kan percuma juga mas. Mending Benar. kita subscribernya dikit tapi Benar. konten kita bisa membuat mereka terhibur, istilah kayak gitulah. Siap. Benar setuju saya. Jadi juga saya tegaskan juga sih, kalau misalkan kita mau jadi YouTuber, satu jangan langsung mandang duit. Itu loh bonus, ini adalah hobi gitu loh. Benar nggak? Benar banget malah mas. Itu dah. Saya kadang ada teman-teman juga yang bertanya, ini bro, udah dapat uang. Kenapa sih uang yang ditanyain, bukannya karyanya yang dilihat kan gitu ya, bener nggak? Iya benar. Nah, Kalau ada karya kan biasanya sisanya akan menyesuaikan. iya gitu loh maksudnya saya. Jadi kalau mau jadi YouTuber biar dapat uang, kamu nggak bakal sukses bro kalau kamu ngejar uang. Loh iya, uang tuh bisa dicari di mana aja, bener nggak Mas Suara SW? Benar. Oke. Benar banget malahan itu mas. Ini pertanyaan kedua lagi dari Mas Eltan. Kalau YouTube Banyak ya mas ya? ada dua. Kalau YouTube-nya sampai gak diterima di pasaran, kelanjutannya mau ngapain? Ada yang pepatah bilang kalau jatuh bangkit lagi. Ya bangkit lagi lah mas. Masa iya kita jatuh nggak bangkit? Itu aja intinya. Udah pernah jatuh? Sering mas jatuh mas. Enggak, ini maksudnya jatuh YouTube ininya, bukan jatuh cinta maksudnya. Oh siap. Bukan jatuh cinta juga sih yang saya maksud mas. Terus gimana? Kalau YouTube sih sejalan ini belum pernah jatuh mas. Ya mungkin kendala kecil ya di konten sih, karena masih pemula dan masih kontennya sederhana lah istilahnya kayak gitu. Oke, tuh, ya, bisa diterima lah. Ya harus diterima dong mas. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga dari Adi Putra Angler, dia itu pemancing mania itu pemancing Bali yang angler itu. Siap. Angler apa angker ya mas ya? Nah, kalau angler itu apa sih sebenarnya artinya? Gak ngerti juga mas angler. Angler tuh mungkin gini nggak, jemuran baju tuh nggak mas? Oh, itu hanger mas. Oh hanger ya. Nah, nanti lah ada nanti waktunya, nanti kita akan sama bintang tamunya Adi Putra Angler, pemancing Boleh kayaknya mania nanti saya Bali. bikin pertanyaan buka-buka aib mas. Boleh semuanya boleh, nanti teman-teman boleh tulis di kolom komentar untuk pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan kepada kita, dan juga bisa ke DM ke IG-nya langsung gitu sih. Siap. Oke, pertanyaannya, motivasinya jadi penyanyi itu apa sih? Motivasi jadi penyanyi biar nggak dikenal mas. Kok bisa, itu gimana maksudnya? Ya karena kan kebanyakan orang yang menjadi penyanyi pengennya dikenalnya. Saya beda mas, saya pengen nggak dikenal gitu aja mas. Kenapa kok pengen nggak dikenal? Ya semakin orang nggak kenal kita kan semakin orang nggak ngegibahin kita mas. Berarti nggak usah narik subscriber dong mas? Subscriber perlu mas. Loh, katanya nggak usah dikenal, jadi nggak usah ada subscriber, yang penting nyanyi-nyanyi, atau enggak di pribadi aja akunnya mas. Gimana? Penting nggak? Aduh salah tuh jawab berarti mas. Iya, kita kan
motivasinya apa gitu loh untuk menjadi penyanyi gitu. Nah, guyon mas, guyon. Ya ya, apa Jadi motivasinya? motivasinya Serius. tuh ya menyalurkan hobi sih sebenarnya mas. Nggak ada motivasi tertentu untuk jadi seorang penyanyi itu nggak ada. Ya pengen hobi saya istilahnya nyanyi atau ngerangkai kata dalam artian cover kata gitu nggak masalah sih mas. Gitu loh dalam. Oh gitu, ya ya ya. Ya. Nggak ada motivasi lebih atau tujuan tertentu misalnya untuk jadi terkenal atau apa gitu. Ya syukur-syukur ada yang kenal nggak apa-apa gitu mas. Oke, terus kalau apa yang ingin dikatakan sama Mas Adi Putra Angger nih, motivasinya apa nih dari Mas Suara SW nih? Motivasi apa ya? Ya untuk menjadi penyanyi apa nih yang mau dikasih kata-kata apalah gitu? Oh, Mas Adi Putra Angler mau beralih profesi jadi penyanyi maksudnya gitu mas? Maksudnya dia tuh kan butuh motivasi. Apa sih motivasinya untuk jadi youtuber nyanyi gitu loh? Jadi minta pendapat tuh apa motivasinya dari Mas SW? Oke siap. Bismillahirrahmanirrahim. Berhubung saya juga masih pemula untuk konten cover lagu, jadi motivasinya satu sih mas. Apa itu? Udah nyanyi aja dulu. Oke siap. Berarti nyanyi aja dulu sampai menemukan penikmatnya ya. Benar. Siap. Oke, sekarang kalau motivasi lagi nih buat Get Tisna apa? Kok motivasi buat Get Tisna? Ya Apa kan, hubungannya? dia kan subscriber setianya. Kalau nggak percaya dilihat Ini dari tentang apa dulu nih? Oke, dilihat dari pertama video tayang sampai sekarang Get Tisna itu hadir loh. Tolong kasih motivasi apalah gitu, membangun lah. Oke. Biasa aja mas, jangan grogi mas. Enggak grogi mas. Ini santai kok. Sambil duduk-duduk kayak di pantai. Siap, lanjut. Jadi motivasinya apa ya? Sebenarnya nggak ada motivasi khusus sih buat dia. Cuma yang penting tetap nikmatin apa yang sudah Rantau Kreator buat dan tetap istilahnya setia. Karena setia itu bukan apa namanya? Setia sama mas. Ya maksudnya setia sama Rantau Kreatornya lah, masa sama saya aja. Ya kan kita tuh biar jelas gitu loh, mas. Biar karena kita kan di media sosial gitu loh. Siap. Ya gitulah intinya tetap setia sama Rantau Kreator. Maafin juga kalau misalnya konten-kontennya agak nyeleweng atau istilahnya agak lucu-lucu gitu biasanya. Terus nggak usah grogi mas, nggak apa-apa. Saya tahu kok Get Tisna itu cantik. Nggak grogi mas, bingung mau ngomong apa. Apa takut ngomong ada makhluk halus sebelahnya? Nggak takut. Nggak takut ya, nggak takut nih. Udah Nggak bacain takut. ayat kursi tadi mas. Nggak takut ini, yakin nggak takut? Udah dibacain ayat kursi tadi. Mbak. Wah pertanyaannya menjebak, bener-bener menjebak pertanyaannya. Tidak, ayo coba kasih motivasi dulu nih, biar semangat. Ya siap. Ini buat siapa motivasi? Buat Get aku sendiri. Tisna, Masih Get Tisna ternyata. Iya, karena dia kan takutnya nungguin gitu loh. Oh masih Get Tisna ternyata. Oke. Buat Tisna tetap setia sama Rantau Kreator. Motivasinya jangan apa namanya istilahnya jangan baper sama apa yang sudah disuguhin sama tim Rantau Kreator terutama ya Jangan istilahnya. baper sama Rantau Kreator apa sama Suara SW. Wah ini jebak lagi nih Iya, pertanyaannya. masa jangan baper bilangnya gitu loh. Oke kita ulang. Ya, ulang. Ya buat Tisna terutama ini karena moderatornya nyuruhin Get Tisna nih, coba yang lain mungkin beda lagi. Oke, kalau gitu yang lain sekarang. Oke siapa? Motivasinya buat Riani apa? Yang teman kita yang Kok jadi seperti Riani? Loh, katanya yang lain. Oke siap. Motivasinya buat Riani teman kita yang sudah mengundurkan diri tapi kita masih berteman baik. Iya, Apa benar. motivasinya? Tetap semangat di sana walaupun jauh kita tetap keluarga. Walaupun jauh tetap keluarga. Maksudnya keluarga Ya gimana? silaturahmi lah. Berdua silaturahminya atau gimana maksudnya? Ya tetap bersama Rantau Kreator lah. Oh ya, harus jelas dong. Cepat tahu nanti Rianinya kan nonton dengerin gitu loh. Pasti nonton lah, dia kan subscriber kita juga. Siap. Oke, siap. Berarti untuk sekarang untuk ketua nih motivasinya untuk ketua kita apa nih? Apa yang ingin disampaikan kepada ketua Rantau Kreator ini? Tetap semangat buat ketua Rantau Kreator, tetap semangat. Walaupun anggotanya sering jahilin ketuanya, jangan dimasukin ke hati, masukin ke jantung, gak apa-apa. Siap. Tetap los gak rewel lah katanya Pak Sunrise Java Siap. 9190. Los Kak Rewel tetap kita salam satu layar ya. Siap, Untuk benar, semuanya salam satu ini. layar. Kira-kira untuk
Mbak yang ada di sebelahnya tapi sekarang nggak kelihatan itu kapan dikenalkan ke Rantau Kreator ya? Tunggu aja surprise nanti. Soalnya kita kan katanya kan keluarga gitu kan, jadi harus kenal dong sama siapa yang di bawah, siapa yang lagi di deketnya, kita harus kenal juga gitu. Siap, ditunggu aja. Kapan? Ya ditunggu aja. Berarti sudah syah resmi ini ya? Insya Allah ditunggu aja. Siap, oke. Terus apa yang mau dikatakan buat Mbak yang halus-halus itu? Aku sayang kamu. Siap. Aduh, semoga dia mendengarkan ini ya. Kalau enggak nanti linknya tolong di-share ya. Siap. Dia mendengarkan dan nanti ada percakapan kita yang biar dia juga tahu gitu loh. Benar. Takutnya nanti di beberapa hari ada, oh itu pernah deket sama yang ini, yang itu, yang ini kan gitu. Ya, benar. Nah, takutnya ada yang baper gitu, cuma komen aja dibilang pacarnya kan gitu. Soalnya kan ada itu beberapa gitu loh. Saya lihat itu di komennya itu. Terus satu lagi sih nih terakhir. Bener terakhir nih. Ya terakhir. Ntar merembet lagi nih. Oh enggak ini terakhir nih. Saya mau bertanya kepada, kayaknya dia antusias banget nih komen di videonya Mas Suara SP, antusias banget nih. Oke. Saya nggak tahu siapa orangnya ya, tapi saya cuma tahu nama di situ, akunnya nggak tahu dia YouTuber apa bukan, namanya Putri Eka Wulandari. Itu setia banget itu ya, itu kalau boleh tahu itu kenal atau gimana itu? Teman kerja Mas. Oh teman kerja berarti ya? Ya. Oke. Setia berarti dia ya, ngikutin terus dia ya. Bisa jadi Mas. Jangan ngangguk-ngangguk Mas, harus bilang iya apa enggak gitu, karena kan enggak melihat ini para penonton. Tapi hanya berteman ya sama Mbak Putri. Ya, siapa namanya? Putri siapa? Siapa Putri siapa? Ya Putri dah Mas. Putri siapa? Iya Putri dah. Oh, masa sama temennya lupa, ada apa sih sebenarnya? Kan Putri Eka Wulandari. Siap, oke. Tapi nggak ada apa-apa ya, itu hanya pertemanan, semuanya pertemanan, hanya kecuali yang baru ini ya. Ini yang baru ini juga suatu tempat kerja ya Mas? Enggak Mas. Enggak apa ini? Enggak salah lagi. Kira semoga hubungannya baik-baik saja ya. Amin. Doain aja Mas. Ya karena yang penting syukurannya, tapi syukurannya sudah sih ya. Terima kasih ya. Kan inisiatif sendiri Mas, tanpa perlu diminta gitu loh Mas. Siap. Oke, untuk ini Mas Suara SW, untuk teman-teman yang ingin gabung ikut podcast ini, gimana caranya? Coba kasih tahu. Oke teman-teman yang ingin gabung, kok jadi saya ya Mas ya promosi? Nggak apa-apa dah. Nah, iya. Oke, untuk teman-teman yang mau gabung mungkin bisa DM atau komen di bawah video ini, komen. Mungkin pengen istilahnya kita pengen sharing-sharing atau cerita-cerita atau pengen ya bongkar apalah apapun Siap, itu gitu bongkar aib ya. Entah mau bongkar aib atau apalah gitu ya, buat seru-seruan aja sih sebenarnya. Di satu sisi juga ambil baiknya, ambil hikmahnya, buang yang jeleknya gitu. Karena kita hidup tuh kan ke depan bukan ke belakang, istilah kayak gitu. Siap. Jadi intinya gitu. Jadi intinya kalau pengen ngobrol-ngobrol bisa DM ke ini ya, ke anggota Rantau Kreator ya. Ya benar. Bisa DM siapa ke aja? Kita bisa DM ke Adi Putra Engler. Instagramnya Adiles berapa? Adiles 12. Terus ke Dian Sunrise Java 990, Putra Saputra, Eltlaf Culun, atau ke saya pribadi IG-nya satria.wbw double I. Oke Mas Suara SW, terima kasih sudah menemani acara ini. Nanti next kita akan undang beberapa teman-teman dari Rantau Kreator maupun yang bukan Rantau Kreator pun nggak apa-apa. Kita ngobrol seru-seruan di sini, kita mengungkap semua yang mau diungkap, yang nggak boleh diungkap ya terus harus diungkap. Siap. Oke, terima kasih sudah hadir di sini Mas Suara SW. Salam satu layar buat semuanya. Sunrise Java. Siap, terima kasih kembali.